banyak kisah orang yang buta sejak lahir pada akhirnya mendapati nikmatnya buta dan celakanya melihat. Nah, ternyata dengan tidak bisa melihat, engkau beri nikmat untuk tidak melihat kemaksiatan, tidak melihat keburukan dan seterusnya. Terus definisi adab sendiri ini gimana? Kenapa? Tidak ada nih. Adab itu kan sejak Rasulullah sudah tidak ada lagi. Jadi umat Rasulullah itu umat yang beruntung karena tidak mendapatkan azab dari Allah. Terus dijaluk kabeh karo Rasulullah. Berbeda dengan umat nabi-nabi sebelumnya. Nah, kalau bicara pengertian, itu sebenarnya adalah hukuman di dunia terkait dengan ketauhidan, terkait dengan keimanan kepada Allah. Maka dalam sejarah manusia, azab itu kan hanya berlaku pada beberapa hal. Yang pasti, yang pertama itu pasti berkait dengan ketauhidan. Jadi mesti pada kaum yang menyembah berhala, yang sudah lupa pada Allah, pada Tuhan, dan seterusnya ya. Satu itu. Kedua pasti berkaitan dengan rekayasa genetik ya, berdasarkan perjalanan sejarah. Jadi mengubah mereka, artinya karena tanpa sadar rekayasa genetik itu kan mendorong manusia untuk mengambil alih peran kholik. Ini yang bahaya. Ketika seks menyimpang dalam berbagai sejarah, azab selalu berkaitan dengan kaum, dengan kelompok masyarakat, ya, dengan satu komunitas, satu bangsa, satu etnis dan sebagainya. Seperti yang cerita satu desa di menyiapkan dalam suatu malam. Ya. Dan janji Allah kan selama masih ada yang beristighfar, masih ada yang bertahlil dan sebagainya. Makanya umat Rasulullah tidak mendapatkan azab. Dan yang berhak mengatakan itu sesungguhnya hanya Allah ya, hanya Allah dan Rasulnya. Manusia itu sebenarnya tidak boleh kamu kena adab, kaum itu kena adab, nggak boleh. Karena dalam perjalanan sejarah yang mengeluarkan stempel itu di Quran itu berbagai kaum itu Allah sendiri. Itu memang, dan di sana pun ada kepentingan sunatullah, pergantian kaum, pergantian peradaban, pergantian bumi dan seterusnya. Ada kan gini Pak Ustadz ya, kadang di imam sholat atau di dai-dai atau apa yang ustadz-ustadz itu kan sering justru berdoa ya, tolak bala, jangan diberikan musibah pada saya. Kemudian kemarin doa yang muncul baru itu di COVID itu kan apa itu bersama apa itu saya nggak apa, tapi itu doa-doa itu adalah
intinya kan dia tidak mau menerima bala atau musibah, yang tidak mau menerima yang dinamakan apa yang dinamakan keburukan, kejelekan pada menimpa dirinya, sehingga itu dimunculkan doa-doa seperti itu. Itu gimana Mas tadi dengan apa yang dikaitkan dengan harus sabar, harus bersyukur, ini seyogianya gimana? Apa kita harus juga ikut membaca doa seperti itu? Itu yang selama ini kan kalau kita lihat di imam sholat atau di apa, itu kan pertanyaannya sama kayak itu gini. yang seperti itu. Pertanyaannya sama kayak gini. Terus nek sampean iku wis kenal karo pangeran apa terus ora salat? Kan kon pakai sing dadi keliru ngono kuwi kan Mas. Cedak karo pangeran terus bisa ninggal syariah dan sebagainya. Jadi doa itu kan bagian dari syariah karena perintah kan, berdoalah. Iya Mas Habib, berdoalah padaku maka aku akan mengabulkan. Jadi dalam arti syariah ya memang gitu, kita tetap harus berdoa ya, minta sabar, minta syukur, minta iman, minta selamat ya, dari berbagai bencana dan seterusnya. Cuma harus hati-hati. Jadi kita harus mampu menilai diri kita sendiri, gitu kan. Ajane levelku itu apa sisok koyo seperti yang kita bicarakan tadi, seperti beliau yang bisa bersabar, bisa bersyukur dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, sehingga wis gak gelem ndonga. Dan misalnya bahkan saking wajibnya itu kan kita dipaksa kan berdoa di dalam sholat itu kan, mau tidak mau kita harus membaca ketika aku duduk di antara dua sujud ya, untuk menunjukkan posisi kemakhlukan kita yang membutuhkan Sang Khalik. Jadi tetap berdoa, tapi tetap bersyukur dan bersabar atas segala yang menjadi keputusan Tuhan. Gitu ya.